hari ini BPS akan mengumumkan data terkait perkembangan inflasi, nilai tukar petani dan indeks harga perdagangan besar untuk bulan April 2025, kemudian luas panen dan produksi padi dan jagung berdasarkan hasil KSA amatan bulan Maret 2025, begitu juga dengan perkembangan pariwisata bulan Maret 2025, serta perkembangan transportasi bulan Maret 2025. Pada bagian pertama, saya akan mengumumkan angka inflasi April 2025. Sebagaimana biasanya, sebagai pembuka saya akan menyampaikan beberapa catatan peristiwa penting yang dapat berpengaruh terhadap indikator-indikator harga sepanjang April 2025. Pertama, terkait tarif listrik. Tarif listrik yang dibayarkan pelanggan listrik PLN pasca bayar sudah kembali normal tanpa diskon sejak pemakaian Maret 2025 yang juga dibayarkan pada April 2025. Kemudian yang kedua, catatan terkait produksi cabai besar dan bawang merah yang pada April 2025 ini tercatat menurun dibandingkan Maret 2025, sedangkan produksi cabai rawit menunjukkan peningkatan. Selanjutnya yang ketiga, pemerintah bersama dengan penyelenggara layanan telekomunikasi seluler menghadirkan diskon tarif paket internet hingga 50%, serta memastikan jaringan tetap stabil sepanjang periode mudik lebaran dan Nyepi 2025. Dan terakhir, tren kenaikan harga emas dunia yang masih terus berlanjut hingga saat ini. Pada April 2025, terjadi inflasi sebesar 1,17% secara bulanan atau mantuman, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 107,22 pada Maret 2025 menjadi 108,47 pada Maret 2025. Secara year on year, juga terjadi inflasi sebesar 1,95% dan secara tahun kalender atau year to date, terjadi inflasi sebesar 1,56%. Tingkat inflasi bulanan pada April 2025 ini lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan inflasi sebesar 6,60% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,98%. Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah tarif listrik yang memberikan andil inflasi sebesar 0,97%. Komoditas lain yang juga memberikan andil inflasi adalah emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,16%, kemudian bawang merah dengan andil inflasi sebesar 0,06%, cabai merah dengan andil inflasi sebesar 0,04%, dan tomat dengan andil inflasi sebesar 0,03%. Selain itu, terdapat komoditas yang masih memberikan andil deflasi pada April 2025. Di antaranya adalah cabai rawit dengan andil deflasi sebesar 0,08%, kemudian daging ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,06%, dan telur ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,04%. Berikutnya adalah inflasi bulan ke bulan menurut komponen. Secara umum seluruh komponen mengalami inflasi. Inflasi yang tertinggi terjadi pada April 2025 ini adalah sebesar 1,17% dan utamanya didorong oleh inflasi komponen harga yang diatur oleh pemerintah.
Komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 5,21%. Komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,98%. Dan komoditas yang dominan memberikan andil inflasi untuk komponen harga diatur pemerintah ini adalah tarif listrik, tarif angkutan udara, dan tarif kereta api. Berikutnya komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,31%. Komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,20%, dan komoditas yang dominan memberikan andil inflasi untuk komponen inti ini adalah emas perhiasan dan mobil. Berikutnya komponen harga bergejolak mengalami deflasi sebesar 0,04%. Komponen ini memberikan andil deflasi sebesar 0,01%. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi pada komponen harga bergejolak ini adalah cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, wortel, dan jagung manis. Selanjutnya, jika kita lihat sebaran inflasi bulanan menurut wilayah, secara bulanan hampir seluruh provinsi mengalami inflasi, kecuali pada Provinsi Papua Pegunungan yang mengalami deflasi sebesar 0,90%. Dan inflasi tertinggi terjadi di Sumatera Barat, yaitu sebesar 1,77%. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada layar dan naskah BRS-nya. Selanjutnya saya akan menyampaikan tinjauan khusus terkait tarif listrik yang menjadi penyumbang utama inflasi pada April 2025. Berdasarkan historis 5 tahun terakhir, tingkat inflasi pasca Lebaran umumnya lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi pada momen Lebaran dan juga Ramadan. Inflasi pada April 2025 ini utamanya disumbang oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil inflasi sebesar 0,98%. Pada April 2025 ini, komoditas tarif listrik mengalami inflasi sebesar 26,99% dengan andil inflasi sebesar 0,97%. Tingkat inflasi tarif listrik tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi tarif listrik pada Maret 2025. Inflasi komoditas tarif listrik pada April 2025 ini lebih disebabkan karena penyesuaian tarif listrik pada pelanggan pasca bayar yang sudah kembali normal setelah adanya diskon 50% pada periode sebelumnya, sehingga tagihan Maret 2025 dibayarkan pada April 2025 ini yang kembali sudah menggunakan tarif normal. Selanjutnya saya akan menyampaikan tinjauan khusus terkait emas perhiasan yang menjadi penyumbang utama pada inflasi pada April 2025. Jadi kelompok kedua yang menjadi penyumbang utama inflasi April 2025 adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 2,46% dan andil inflasi sebesar 0,16%. Komoditas yang menyumbang andil inflasi terbesar pada kelompok ini adalah emas perhiasan. Pada April 2025, komoditas emas perhiasan mengalami inflasi sebesar 10,52% dan merupakan tingkat inflasi tertinggi selama 20 bulan inflasi berturut-turut. Meningkatnya inflasi emas perhiasan ini terjadi seiring dengan kenaikan harga emas dunia. Selanjutnya, saya akan menyampaikan inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada April 2025 ini. Dalam 5 tahun terakhir, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi di setiap bulan April, kecuali pada April 2024. Pada April 2025 ini, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kelompok ketiga penyumbang inflasi
dengan tingkat inflasi sebesar 0,07% dan andil inflasi sebesar 0,02%. Komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi April 2025 pada kelompok ini adalah komoditas bawang merah, cabai merah, tomat, bawang putih, dan jeruk. Sedangkan komoditas yang meredam inflasi April 2025 pada kelompok ini adalah komoditas cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan inflasi tahun ke tahun. Secara tahun ke tahun atau year on year, pada April 2025 terjadi inflasi sebesar 1,95% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 106,40 pada April 2024 menjadi 108,47 pada April 2025. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan ini utamanya didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 2,17% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,64%. Komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar pada kelompok ini adalah kopi bubuk, minyak goreng, dan cabai rawit. Komoditas lain di luar kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang juga memberikan andil inflasi cukup dominan adalah emas perhiasan, tarif air minum PAM, dan nasi dengan lauk. Sementara itu, untuk kelompok pengeluaran yang masih mengalami deflasi secara tahunan dan memberikan andil deflasi terdalam pada April 2025 adalah kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dengan andil sebesar 0,04% dan deflasi tersebut didorong oleh deflasi tarif pulsa seluler. Berikutnya, inflasi tahunan April 2025 menurut komponen. Secara tahunan, inflasi utamanya terjadi pada komponen harga diatur pemerintah. Komponen inti mengalami inflasi tahunan sebesar 2,50% dan komponen ini memberikan andil inflasi terbesar dengan andil inflasi sebesar 1,59%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi untuk komponen inti ini antara lain emas perhiasan, kopi bubuk, minyak goreng, nasi dengan lauk, dan sewa rumah. Berikutnya, komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi tahunan sebesar 1,25%. Komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,25% dan komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah tarif air minum PAM di 12 wilayah, kemudian sigaret kretek mesin atau SKM dan sigaret kretek tangan atau SKT. Berikutnya untuk komponen harga bergejolak, komponen ini mengalami inflasi sebesar 0,64% dengan andil inflasi sebesar 0,11%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga bergejolak ini adalah cabai rawit, cabai merah, bawang putih, dan kelapa. Selanjutnya, sebaran inflasi tahunan menurut wilayah. Secara tahunan, seluruh provinsi mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Papua Pegunungan, yaitu sebesar 5,96%. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Papua Barat, yaitu sebesar 0,15%. Untuk info selengkapnya dapat diperoleh pada bahan rilis saat ini dan juga dari BRS-nya yang ada di masing-masing provinsi. Selanjutnya disampaikan ringkasan inflasi April 2025. Pertama, pada April 2025 terjadi inflasi mantuman sebesar 1,17%
dan inflasi year on year sebesar 1,95%. Berikutnya, penyumbang utama inflasi April 2025 secara mantuman adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil inflasi sebesar 0,98%, dan komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah tarif listrik. Dan yang ketiga, penyumbang utama inflasi April 2025 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,64%, dan komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah kopi bubuk, minyak goreng, cabai rawit, dan sigaret kretek mesin atau SKM. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan indeks harga perdagangan besar atau IHPB dan IHPB kelompok bangunan atau konstruksi. Pada April 2025, inflasi HPB umum nasional secara mantuman terjadi deflasi sebesar 0,05%, kemudian secara year on year terjadi inflasi sebesar 1,63%, dan secara year to date terjadi inflasi sebesar 1,64%. Deflasi secara mantuman disebabkan oleh seksi hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami deflasi sebesar 0,72% dengan andil deflasi sebesar 0,13%. Sementara pada seksi lainnya masih mengalami inflasi secara mantuman. Secara year on year, seksi produk logam, mesin, dan perlengkapannya merupakan penyumbang inflasi tertinggi dengan andil inflasi sebesar 0,49%, disusul oleh seksi hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan andil inflasi sebesar 0,48%. Secara year on year, terdapat satu seksi yang mengalami deflasi, yakni seksi biji besi dan mineral, listrik, gas, dan air dengan deflasi sebesar 0,10%. Selanjutnya adalah inflasi HPB pada kelompok bangunan atau konstruksi, di mana pada April 2025 ini terjadi inflasi sebesar 0,10% secara mantuman dan terjadi inflasi sebesar 0,108% secara year on year. Jenis bangunan yang mengalami inflasi secara mantuman adalah bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, kemudian bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan, serta bangunan lainnya. Sedangkan secara year on year, semua jenis bangunan mengalami inflasi. Andil inflasi tertinggi terjadi pada kelompok bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan. Komoditas bahan bangunan yang mengalami perubahan indeks harga bulanan atau mantuman pada April 2025 ini antara lain yang mengalami kenaikan adalah bahan bangunan lainnya dari batu, kemudian pipa aluminium, dan juga pasir. Sementara yang mengalami penurunan adalah baja tulangan atau besi beton, rangka bangunan dari baja, dan semen. Selanjutnya pada bagian ketiga, saya akan menyampaikan perkembangan nilai tukar petani atau NTP, nilai tukar usaha petani atau NTUP, dan data perkembangan harga beras. Nilai tukar petani atau NTP untuk April 2025 tercatat sebesar 121,06 atau turun 2,15% dibandingkan Maret 2025. Penurunan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani atau IT turun sebesar 1,35%, sementara indeks harga yang dibayar petani atau IB naik sebesar 0,82%.
Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks harga yang diterima petani nasional adalah kelapa sawit, gabah, karet, dan cabai rawit. Kemudian jika kita lihat berdasarkan subsektornya, subsektor yang mengalami penurunan NTP terdalam adalah tanaman perkebunan rakyat, sedangkan subsektor yang masih meningkat adalah hortikultura. Subsektor tanaman perkebunan rakyat mengalami penurunan NTP sebesar 4,07%. Hal ini karena IT turun sebesar 3,13%, sementara IB naik sebesar 0,98%. Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan IT adalah kelapa sawit, karet, kakao atau coklat biji, dan juga kopi. Sementara itu untuk NTP subsektor hortikultura mengalami peningkatan sebesar 2,72%. Hal ini karena kenaikan IT yang sebesar 3,45%, di mana nilai tersebut lebih tinggi dari kenaikan IB yang sebesar 0,71%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan IT pada subsektor hortikultura ini adalah bawang merah, cabai merah, tomat, dan petai. Nilai tukar nelayan mengalami penurunan sebesar 0,13%. Hal ini karena kenaikan IT yang sebesar 0,32% dan nilai tersebut lebih kecil dari kenaikan IB yang sebesar 0,45%. Adapun komoditas yang dominan menghambat kenaikan IT pada subsektor untuk nilai tukar nelayan ini adalah teri, kakap, gula mah atau gelamo atau tiga wajah, kemudian tenggiri dan bawal. Berikutnya adalah sebaran perkembangan NTP dan NTN menurut wilayah pada April 2025. Untuk nilai tukar petani, sebanyak 31 provinsi mengalami penurunan NTP dengan penurunan terdalam terjadi di Bengkulu sebesar 7,23%. Penurunan ini karena IT mengalami penurunan sementara IB mengalami peningkatan. Dan komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan IT di Bengkulu ini adalah kelapa sawit, karet, kopi, dan kakao atau coklat biji. Sementara itu, 7 provinsi lainnya mengalami peningkatan NTP dan peningkatan tertinggi terjadi di Papua Tengah yang sebesar 0,63%. Selanjutnya untuk nilai tukar nelayan, sebanyak 22 provinsi mengalami peningkatan NTN dengan peningkatan tertinggi terjadi di Sulawesi Tengah sebesar 2,83%. Sementara itu, ada 15 provinsi yang mengalami penurunan NTN dan penurunan terdalam terjadi di Jawa Timur, yaitu sebesar 2,64%. Sebagai informasi, Provinsi Papua Pegunungan tidak memiliki NTN. Untuk informasi lebih detailnya, menurut wilayah nanti dapat dilihat pada bahan rilis ataupun naskah BRS-nya. Selanjutnya nilai tukar usaha petani atau NTUP April 2025 tercatat sebesar 125,22 atau turun 1,50% dibandingkan Maret 2025. Penurunan NTUP ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani atau IT mengalami penurunan sebesar 1,35%, sedangkan biaya produksi dan penambahan barang modal atau BPPBM mengalami peningkatan sebesar 0,16%. Komoditas yang dominan mempengaruhi nilai penurunan IT nasional adalah kelapa sawit, gabah, karet, dan cabai rawit. Sedangkan komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan BPPBM adalah upah pemanenan bakalan sapi yaitu yang berumur lebih dari 12 bulan, kemudian bibit bawang merah dan bibit sapi yang berumur 2 sampai dengan kurang dari 12 bulan.
Subsektor yang mengalami penurunan NTUP terdalam adalah subsektor tanaman perkebunan rakyat yang turun sebesar 3,28%. Sementara itu, subsektor yang mengalami peningkatan NTUP tertinggi adalah subsektor hortikultura yang naik sebesar 3,08%. Secara lebih detail, perkembangan NTUP subsektor lainnya dapat dilihat pada bahan tayang dan berita resmi statistiknya. Selanjutnya adalah rata-rata harga beras di tingkat penggilingan, grosir, dan juga eceran. Rata-rata harga beras di penggilingan pada bulan April 2025 turun sebesar 1,19% secara mantuman, dan turun sebesar 2,14% secara year on year. Selanjutnya untuk inflasi beras di tingkat grosir dan eceran pada bulan April 2025, di tingkat grosir terjadi deflasi sebesar 0,21% secara mantuman dan terjadi deflasi sebesar 0,80% secara year on year. Sedangkan di tingkat eceran terjadi deflasi sebesar 0,05% secara mantuman dan terjadi deflasi sebesar 1,42% secara year on year. Sebagai informasi, harga beras yang kami sampaikan ini merupakan harga rata-rata beras yang mencakup berbagai jenis kualitas dan juga mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Selanjutnya di bagian keempat ini saya akan menyampaikan perkembangan luas panen dan produksi padi beras berdasarkan hasil amatan survei kerangka sampel pada bulan Maret 2025. Saya awali dengan memberikan gambaran mengenai analisis dan prediksi curah hujan bulanan sepanjang Maret hingga Juni 2025 yang tentunya akan berdampak pada kondisi pertanaman padi sepanjang Maret hingga Juni 2025. Berdasarkan analisis dan prediksi BMKG, sepanjang Maret hingga Juni 2025, secara umum curah hujan di seluruh wilayah Indonesia berada pada kriteria rendah hingga tinggi. Kondisi ini mendukung kegiatan budidaya tanaman padi sepanjang Maret hingga Juni 2025, namun demikian juga perlu diwaspadai perkiraan curah hujan kriteria tinggi sangat tinggi pada sejumlah wilayah sepanjang Mei tahun ini yang dapat mengganggu budidaya tanaman padi. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan kondisi pertanaman padi yang terpotret melalui pengamatan survei KSA pada bulan Maret 2025. Dari potret kondisi pertanaman padi pada bulan Maret 2025 dapat diperoleh gambaran mengenai luas panen padi pada bulan Maret 2025 dan juga potensinya hingga bulan Juni 2025 ini. Hasil amatan survei KSA pada Maret 2025 memperlihatkan bahwa sekitar 20,65% lahan pertanian untuk budidaya tanaman padi telah mengalami fase panen. Angka ini meningkat dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 14,49%. Hasil amatan juga memperlihatkan bahwa sekitar 44,47 lahan pertanian untuk budidaya tanaman padi sedang ditumbuhi tanaman padi atau standing crop. Pada fase vegetatif awal ada sekitar 11,02%, kemudian fase vegetatif akhir ada sekitar 8,80%, dan fase generatif ada sekitar 24,65%. Kondisi panen dan standing crop yang relatif tinggi hingga Maret 2025 menunjukkan bahwa realisasi dan potensi panen padi sepanjang Januari hingga Juni tahun ini lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Sebagai catatan, tanaman padi pada fase generatif umumnya akan dipanen 1 bulan ke depan, kemudian untuk fase vegetatif akhir akan dipanen 2 bulan ke depan,
dan fase vegetatif awal akan dipanen 3 bulan ke depan. Berikutnya saya akan menyampaikan informasi luas panen padi. Pada Maret 2025, luas panen padi mencapai 1,67 juta hektar atau mengalami peningkatan sebesar 50,60% dibandingkan dengan Maret 2024 yang sebesar 1,11 juta hektar. Sementara itu, potensi luas panen padi sepanjang April hingga Juni 2025 diperkirakan mencapai 3,38 juta hektar atau mengalami penurunan seluas 0,32 juta hektar atau 8,56% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Dengan demikian, luas panen padi sepanjang Januari hingga Juni 2025 diperkirakan akan mencapai 6,22 juta hektar atau mengalami peningkatan seluas 0,66 juta hektar atau sekitar 11,90% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. Angka realisasi ini tentunya bisa lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan angka potensinya, bergantung pada kondisi pertanaman padi sepanjang April dan Juni tahun ini. Berikutnya, sejalan dengan gambaran luas panen, produksi padi pada Maret 2025 diperkirakan mencapai 8,93 juta ton gabah kering giling atau GKG, atau mengalami peningkatan sebesar 49,97% dibandingkan dengan Maret 2024 yang sebesar 5,96 juta ton GKG. Sementara itu, potensi produksi padi sepanjang April hingga Juni 2025 diperkirakan mencapai 17,61 juta ton GKG atau mengalami penurunan sebesar 1,81 juta ton GKG atau 9,33% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dengan demikian, produksi padi sepanjang Januari hingga Juni 2025 ini diperkirakan akan mencapai 32,57 juta ton GKG atau mengalami peningkatan sebesar 3,27 juta ton GKG atau 11,17% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024. Berikutnya, sejalan dengan gambaran produksi padi, produksi beras untuk konsumsi pangan masyarakat pada Maret 2025 diperkirakan mencapai 5,14 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 49,90 dibandingkan dengan Maret 2024 yang sebesar 3,43 juta ton. Sementara itu, potensi produksi beras sepanjang April hingga Juni 2025 diperkirakan mencapai 10,15 juta ton atau mengalami penurunan sebanyak 1,04 juta ton atau sekitar 9,29% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dengan demikian, produksi beras sepanjang Januari hingga Juni 2025 ini diperkirakan akan mencapai 18,76 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 1,89 juta ton atau 11,17% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. Sebagai penutup informasi mengenai komoditas padi, saya akan menyampaikan gambaran sebaran lokasi potensi panen padi sepanjang April hingga Juni 2025 ini. Secara umum, sepanjang April hingga Juni 2025, potensi panen sebagian besar terkonsentrasi untuk Pulau Jawa. Ini ada Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian Pulau Sumatera, yaitu di Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, dan Aceh.
Pulau Sulawesi, yaitu di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, kemudian Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, serta Kalimantan Selatan. Sementara pada level kabupaten kota, potensi panen yang relatif besar antara lain terjadi di Jawa Barat, yaitu di Indramayu, Subang, Cirebon, dan Karawang. Kemudian di Jawa Tengah, yaitu di Grobogan, Sragen, Pati, Demak, Blora, dan Cilacap. Kemudian di Jawa Timur, yaitu di Bojonegoro, Lamongan, dan Jember. Kemudian di Sumatera, yaitu di Banyuasin, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang. Kemudian di Sulawesi Selatan, yaitu di Bone, Pinrang, dan Luwu, dan juga di NTB, yaitu di Sumbawa. Untuk informasi secara lengkapnya nanti dapat dilihat di bahan tayang. Selanjutnya saya akan menyampaikan luas panen dan produksi jagung berdasarkan hasil amatan KSA pada bulan Maret 2025. Berdasarkan hasil pengamatan survei KSA di bulan Maret 2025, realisasi luas panen jagung pipilan pada Maret 2025 mencapai 0,29 juta hektar, di mana angka ini lebih rendah dibandingkan dengan Maret 2024 yang seluas 0,36 juta hektar. Berdasarkan hasil amatan Maret 2025, potensi luas panen jagung sepanjang April hingga Juni 2025 diperkirakan mencapai 0,58 juta hektar atau mengalami penurunan sebesar 0,08 juta hektar atau sekitar 12,52% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Dengan demikian, total luas panen jagung pipilan sepanjang Januari hingga Juni 2025 ini diperkirakan seluas 1,42 juta hektar atau mengalami peningkatan sebesar 0,15 juta hektar atau sekitar 11,64% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Potensi luas panen ini sudah termasuk tanaman jagung yang akan dipanen bukan untuk dipipil, misalnya yang dipanen muda atau yang dipanen untuk hijauan pakan ternak. Angka realisasinya kembali bisa lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan angka potensi, tergantung kepada kondisi pertanaman jagung di sepanjang Maret hingga Juni tahun 2025 ini. Berikutnya dari realisasi panen pada bulan Maret 2025, produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% pada Maret 2025 diperkirakan mencapai 1,63 juta ton yang lebih rendah dibandingkan dengan Maret 2024 yang sebesar 2,05 juta ton. Nah, berdasarkan hasil amatan Maret 2025, potensi produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% sepanjang April hingga Juni 2025 ini diperkirakan mencapai 3,34 juta ton atau mengalami penurunan sebesar 0,41 juta ton atau sekitar 10,88% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Dengan demikian, total produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% sepanjang Januari hingga Juni 2025 diperkirakan sebanyak 8,07 juta ton atau mengalami peningkatan sebanyak 0,92 juta ton atau sekitar 12,88% dibandingkan dengan Januari hingga Juni 2024. Selanjutnya, saya akan menyampaikan statistik perkembangan pariwisata kondisi Maret 2025. Pertama, saya akan menyampaikan perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman melalui pintu masuk utama. Yang dimaksud dengan pintu masuk utama di sini adalah bandar udara internasional, pelabuhan internasional, dan juga pos lintas batas. Pada Maret 2025, kunjungan Wisman melalui pintu masuk utama
ada sebanyak 841.030 kunjungan atau mengalami penurunan sebesar 2,18% secara bulanan dan 5,63% secara tahunan. Secara kumulatif, sepanjang Januari hingga Maret 2025, total kunjungan Wisman melalui pintu masuk utama mencapai 2.735.472 kunjungan atau meningkat 7,83% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Selanjutnya, perkembangan pengeluaran wisatawan mancanegara. Pada triwulan 1 2025, rata-rata pengeluaran Wisman per kunjungan mencapai 1.277,17 US dollar atau mengalami penurunan dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran baik pada triwulan 4 2024 dan juga triwulan 1 2024. Rata-rata lama tinggal Wisman pada triwulan 1 2025 yaitu selama 10,94 malam. Kemudian kita lihat berdasarkan jenis pengeluaran. Pada triwulan 1 2025, proporsi pengeluaran terbesar Wisman dialokasikan untuk akomodasi yaitu sebesar 38,07%. Kemudian diikuti oleh pengeluaran untuk makan dan minum yaitu sekitar 19,40% dan selanjutnya belanja dan cindera mata yaitu 11,90%. Pola pengeluaran ini relatif tidak berubah jika dibandingkan dengan pola pengeluaran pada triwulan 4 2024. Berikutnya akan dibahas mengenai wisatawan Nusantara atau Wisnus. Pada Maret 2025, jumlah perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan Nusantara mencapai 88,91 juta perjalanan, atau angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebesar 90,50 juta perjalanan atau turun 1,76% secara mantuman. Sementara dibandingkan dengan Maret 2024, perjalanan Wisnus pada Maret 2025 ini mengalami peningkatan sebesar 12,61% secara YoY. Selanjutnya secara kumulatif, sepanjang Januari hingga Maret 2025, jumlah perjalanan Wisnus mencapai 282,41 juta perjalanan atau meningkat sebesar 12,71% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kemudian jika dilihat daerah tujuan utama dari pelaku perjalanan Wisnus pada triwulan 1 2025, dari total 88,91 juta perjalanan yang dilakukan oleh Wisnus pada Maret 2025 ini, sebanyak 66,08%-nya dilakukan ke Pulau Jawa. Selama triwulan 1 2025, 3 provinsi tujuan utama dari pelaku perjalanan Wisnus adalah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Nah, pada Maret 2025, Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai provinsi tujuan utama dengan jumlah perjalanan terbanyak, yaitu sebesar 16,43 juta perjalanan. Adapun provinsi di luar Pulau Jawa yang menjadi tujuan perjalanan tertinggi adalah Sumatera Utara dengan total perjalanan pada Maret 2025 sebesar 3,99 juta perjalanan. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan jumlah perjalanan orang Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri atau yang biasa kita kenal sebagai wisatawan nasional atau Wisnas. Pada Maret 2025, terdapat sebanyak 582.078 perjalanan Wisnas, di mana angka ini turun baik secara bulanan, yaitu turun 23,32%, maupun secara tahunan, yaitu turun sebesar 13,74%. Secara kumulatif, jumlah perjalanan Wisnas selama triwulan 1 2025
mencapai 2.331.252 perjalanan atau meningkat 6,55% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Berikutnya adalah negara tujuan utama wisatawan nasional. Pada Maret 2025, jumlah wisatawan nasional ke Malaysia mencapai 161.292 perjalanan, disusul oleh Arab Saudi yaitu sebanyak 117.496 perjalanan, dan selanjutnya Singapura yaitu sebanyak 81.970 perjalanan. Nah, jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, jumlah kunjungan wisatawan nasional ke Malaysia, Arab Saudi, dan Singapura ini mengalami penurunan. Selanjutnya beberapa statistik lain terkait Wisnas. Ya. Pada Maret 2025, dalam hal pintu kedatangan Wisnas, Bandara Soekarno-Hatta berada di posisi pertama dengan jumlah Wisnas sebanyak 298.871 perjalanan, disusul oleh Pelabuhan Batam di Kepulauan Riau dan Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara. Dan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, jumlah kunjungan Wisnas melalui Bandara Soekarno-Hatta ini juga mengalami penurunan. Selama triwulan 1 2025, negara tujuan utama wisatawan nasional didominasi oleh negara-negara di kawasan ASEAN, di mana Malaysia menempati posisi pertama dengan share sebesar 28,24%, kemudian disusul oleh Arab Saudi di posisi kedua yaitu sebesar 20,67%, dan kemudian Singapura di posisi ketiga yaitu 13,42%. Secara keseluruhan, kunjungan ketiga negara tersebut mencakup 62,33% dari total perjalanan wisatawan nasional selama triwulan 1 2025. Berikutnya adalah perkembangan tingkat penghunian kamar atau TPK. TPK Maret 2025 mencapai 33,56% atau mengalami penurunan secara bulanan sebesar 13,65% poin, atau secara tahunan mengalami penurunan 9,85% poin. TPK Hotel klasifikasi bintang tertinggi ini tercatat di Provinsi Papua Selatan yaitu sekitar 53,55%, yang didorong oleh adanya beberapa event pemerintah daerah dan juga kegiatan safari Ramadan. Kemudian rata-rata lama menginap pada hotel klasifikasi bintang pada Maret 2025 adalah selama 1,67 malam, dengan rata-rata lama menginap tamu asing selama 2,50 malam dan tamu Indonesia selama 1,54 malam. Selanjutnya adalah perbandingan TPK Hotel Bintang pada bulan Februari dan Maret 2025. Terlihat bahwa hampir seluruh provinsi mengalami penurunan TPK Hotel Bintang pada Maret 2025 jika dibandingkan dengan Februari 2025, kecuali untuk Provinsi Papua Selatan. Penurunan TPK Hotel Bintang tertinggi secara bulanan atau mantuman ini terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana TPK Hotel Bintang di Daerah Istimewa Yogyakarta ini turun dari 52,34% pada Februari 2025 menjadi 23,15% pada Maret 2025, atau mengalami penurunan sebesar 29,19% poin. Penurunan ini lebih disebabkan oleh minimnya event di bulan Maret, kemudian penurunan jumlah wisatawan dan juga okupansi hotel yang memang cenderung turun selama bulan puasa. Terakhir di bagian ini adalah tingkat penghunian kamar atau TPK bintang dan non-bintang untuk per provinsinya ya. Secara umum TPK hotel bintang tertinggi dibandingkan dengan TPK hotel berbintang ini lebih tinggi dibandingkan dengan TPK hotel non-bintang. Ini terjadi di seluruh wilayah atau seluruh provinsi di Indonesia. Papua Selatan
Bali, dan Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan TPK bintang tertinggi selama Maret 2025. Untuk informasi lebih rincinya, untuk masing-masing provinsi dapat dilihat pada tayangan maupun naskah BRS-nya. Selanjutnya, terakhir di rilis hari ini, saya akan menyampaikan statistik perkembangan transportasi untuk kondisi Maret 2025. Pertama, kami sampaikan perkembangan angkutan penumpang pada Maret 2025. Secara bulanan, terjadi peningkatan jumlah penumpang angkutan laut domestik, yaitu sebesar 23,90% dibandingkan dengan Februari 2025. Peningkatan ini salah satunya didorong oleh program mudik gratis kapal laut 2025 oleh Kementerian Perhubungan pada masa peak season mudik lebaran di tahun 2025 ini. Sementara jumlah penumpang angkutan udara domestik, angkutan udara internasional, dan angkutan kereta api mengalami penurunan secara bulanan. Penurunan terdalam tercatat ada pada moda angkutan udara internasional, yaitu sebesar 9,93%. Sedangkan secara tahunan, jumlah penumpang pada sebagian besar moda transportasi mengalami peningkatan, dan kenaikan tertinggi terjadi pada angkutan laut domestik yang tumbuh sebesar 43,72% dibandingkan Maret tahun lalu. Namun jumlah penumpang angkutan udara domestik mengalami penurunan sebesar 4,02%. Selanjutnya, perkembangan angkutan barang pada Maret 2025. Secara bulanan, jumlah angkutan barang mengalami peningkatan pada seluruh moda angkutan. Peningkatan tertinggi terjadi pada moda angkutan udara domestik, yaitu sebesar 21,15%. Kemudian secara tahunan, jumlah angkutan barang juga mengalami peningkatan pada seluruh moda angkutan, dan pertumbuhan tertinggi tercatat pada angkutan laut domestik, yaitu sebesar 22,27% dibandingkan Maret 2024. Baik, demikian rilis berita resmi statistik 2 Mei 2025. Terima kasih atas perhatiannya, dan selanjutnya kepada BPS Provinsi, Kepala BPS Provinsi dipersilahkan untuk melanjutkan rilis di wilayahnya masing-masing. Untuk bahan tayang dan naskah BRS dapat diunduh melalui tautan yang ada pada layar.